air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga Fasilitas Istana Presiden IKN mulai komplit, Jokowi menginap malam ini. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menginap di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli malam ini setelah sejumlah fasilitas kantor Presiden disebut mulai komplit. Hal ini ia sampaikan usai menggelar touring bersama sejumlah menteri kabinet, para pegiat seni, dan influencer. Sebagian furniturnya sudah ada. Ya, nanti saya bermalamnya di istana, kata Jokowi kepada wartawan di lokasi. Dia mengaku sudah meninjau sejumlah fasilitas tersebut. Jokowi mengatakan fasilitas dan furnitur sudah mulai lengkap seperti air, listrik, kamar, dan tempat tidur. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidurlah, ucap dia. Jokowi pada kesempatan itu turut ditemani Ibu Negara, Iriana Jokowi. Terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Minggu siang, perjalanan Jokowi kemudian dilanjut dengan berkendara sepeda motor melalui tol ke IKN. Menurut Jokowi, meski belum selesai, secara umum tol IKN mulus dan lancar. Dia menyebut tol ke IKN masih butuh penyempurnaan satu lapisan lagi. Selain itu, dia telah meminta Basuki agar pemandangan di sepanjang jalan harus super hijau. Masih ada satu layer lagi di atasnya nanti langsung kelihatan mulusnya nanti, tapi yang paling penting kanan kirinya saya minta ke Pak PU harus super hijau, kata Jokowi. Selain Basuki, Jokowi pada kesempatan itu juga ditemani Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Presiden Jokowi bertolak ke Kaltim, cek pembangunan jalan tol IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Minggu, 28 Juli 2024. Kepala negara bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta, dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan, Jokowi akan menuju Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A, 5A Kota Balikpapan, setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Dengan menggunakan mobil, Presiden didampingi Ibu Negara akan meninjau progres pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden dan rombongan kemudian akan berganti kendaraan dengan sepeda motor untuk menuju Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seraya berkendara sepeda motor, Presiden dan rombongan akan meninjau Jembatan Pulau Balang sebelum meresmikannya, ujar Yusuf dalam keterangannya, Minggu. Setelah peresmian Jembatan Pulau Balang, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju IKN. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan juga akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Pada kunjungan kali ini, Presiden Jokowi juga mengajak serta para penggiat seni dan pemengaruh atau influencer tanah air. Mereka akan diajak melihat progres pembangunan IKN. Selain Iriana, Jokowi juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus PLT. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wisnutama Kusubandio. PUPR fasilitasi kebutuhan air baku di IKN hingga 1 dekade.
Penajam Pasir Utara, antara Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, melaporkan sistem pengolahan air baku dari Bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan air di IKN hingga 1 dekade ke depan. Kami jelaskan, bahwa proses air ada 2 sumber yang sekarang siap, yaitu yang dari Bendungan Sepaku Semoy yang disebut air baku dan intake Sepaku, kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Haji Sumadilaga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Minggu. Bendungan Sepaku Semoy yang berjarak sekitar 25 km dari kawasan IKN, kata Danis, memiliki kapasitas 2.500 liter per detik, sedangkan di intake Sepaku berjarak 15,8 km dari IKN berkapasitas 3.000 liter per detik. Pada tahap awal rencana induk pembangunan IKN 2022 hingga 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai memanfaatkan air baku intake Sepaku berkapasitas 300 liter per detik, atau setara 10% dari kapasitas yang tersedia. Air baku tersebut saat ini dikelola menggunakan sistem portable water yang memungkinkan pemurnian air hingga bisa diminum langsung dari keran. Saat ini, kita proses dulu dari intake Sepaku sekitar 300 liter per detik yang akan digunakan air minum tahap awal kegiatan di IKN, yaitu di pusat pemerintahan, ujarnya. Menurut hitung-hitungan Danis, air baku intake Sepaku yang kini ditampung di fasilitas reservoir IKN berkapasitas 2x 6.000 meter kubik sanggup menyuplai kebutuhan air hingga 6 juta liter. Kalau kebutuhannya untuk 100.000 sampai 150.000 orang itu sudah cukup, ujarnya. Danis memproyeksikan, akan terjadi pertumbuhan populasi di kawasan IKN dalam 10 tahun ke depan, sehingga kebutuhan air baku dari intake Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy akan terus dikembangkan secara bertahap. Nanti kita tambah lagi fasilitas pengolahan dari Bendungan Sepaku Semoy 350 liter per detik, sehingga nanti ini akan cukup sampai 10 tahun seiring dengan tumbuhnya penghuni IKN, katanya. Presiden siap resmikan jembatan Pulau Balang dan tinjau tol IKN. Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melawat ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, pada esok hari. Jokowi bakal mengecek kesiapan infrastruktur di IKN, yang akan menggelar upacara kenegaraan 17 Agustus untuk pertama kalinya. Deputi Protokol, Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Jokowi akan menjalani sejumlah agenda. Di antaranya peresmian Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang dan peninjauan Jalan Tol IKN. Juga peninjauan kantor Presiden dan Istana Negara, katanya melalui pesan singkat pada Sabtu, 27 Juli 2024. Yusuf mengatakan Jokowi juga akan melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat upacara HUT RI serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi akan didampingi Menteri Pekerjaan Umum sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap Wakil Ketua Otorita IKN, Raja Juli Antoni. Pemerintah merencanakan untuk menggelar HUT RI ke-79 pada 17 Agustus di IKN. Upacara Hari Kemerdekaan akan digelar secara hybrid di IKN dan Jakarta. Kunjungan Jokowi ke IKN besok dilakukan di tengah keraguan mengenai rencana untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur dasar dan prasarana seperti air dan listrik soal rencana untuk berkantor di IKN. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga memastikan sumber air baku termasuk intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy, memiliki kapasitas yang cukup dan siap digunakan. Berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu, 24 Juli 2024, pembangunan berjalan intensif untuk menyambut upacara 17 Agustus di IKN. Adapun Menteri PUPR dalam kesempatan terpisah menyebutkan listrik sudah masuk ke Nusantara pertengahan Juli.
Jembatan Pulau Balang yang bakal diresmikan Jokowi besok merupakan akses penghubung antara Balikpapan dengan Ikn. Adapun pada Jumat, 26 Juli 2024, mengatakan progres ketiga seksi jalan tol tersebut yakni untuk jalan tol akses IKN seksi 3A progresnya sudah mencapai 88%. Kemudian untuk tol akses IKN seksi 3B progresnya mencapai 91%, dan progres tol akses IKN seksi 5A mencapai 88%. Pada intinya jalan tol akses IKN siap untuk dimanfaatkan. Jalan tol akses IKN seksi 3A, 3B dan 5A sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus, kata Danis.